dongeng, dan legenda. Kota Surakarta, yang lebih dikenal sebagai Solo, memiliki sejarah yang menarik terkait asal-usul namanya. Nama kota ini berakar dari sebuah desa kecil bernama Sala yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo. Desa Sala pada masa itu adalah wilayah terpencil yang terkenal karena banyak ditumbuhi pohon sala, sejenis pohon yang cukup khas di daerah tersebut. Sejarah perubahan nama ini berkaitan erat dengan perpindahan pusat pemerintahan, Kesultanan Mataram Islam. Pada abad ke-16, Kesultanan Mataram Islam memindahkan ibu kota mereka dari Kartasura ke Desa Sala. Saat membangun pusat pemerintahan baru di desa ini, keraton yang didirikan diberi nama resmi Surakarta Hadiningrat. Nama ini digunakan sebagai nama resmi atau wisuda untuk menandai berdirinya pusat kerajaan yang baru. Meskipun nama resmi kerajaan adalah Surakarta, masyarakat umum masih sering menyebutnya dengan nama desa asalnya, yakni, namun karena aksara Jawa memiliki kemiripan dalam penulisan dan pelafalan antara huruf sa dan la, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam menyebut nama salah. Untuk menghindari kesalahan pelafalan dan penulisan yang kerap terjadi, nama Salah kemudian diubah menjadi Solo dengan mengganti huruf A menjadi O. Sejak itu, nama Solo lebih umum digunakan oleh masyarakat luas sebagai sebutan untuk kota tersebut. Meskipun nama Surakarta tetap menjadi nama resmi kota, terutama dalam konteks administratif dan kerajaan. Solo dan Surakarta kini digunakan secara bergantian, di mana Solo menjadi nama yang lebih populer di kalangan masyarakat sehari-hari, sedangkan Surakarta digunakan untuk keperluan resmi. Jadi, Surakarta merujuk pada nama resmi keraton dan kota. Sedangkan Solo merupakan nama yang lebih populer di kalangan masyarakat yang berasal dari Desa Sala. Perpindahan pusat pemerintahan dari Kartasura ke Desa Sala sendiri terjadi akibat berbagai peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Mataram. Salah satu yang paling signifikan adalah pemberontakan Geger Pecinan pada tahun 1740, di mana kerusuhan besar antara etnis Tionghoa dan pihak VOC Belanda meluas hingga ke Kartasura, menyebabkan kerusakan besar pada keraton yang lama. Situasi ini membuat keraton menjadi tidak layak dihuni, dan Raja Paku Buwonodo memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan. Pilihan jatuh pada Desa Sala, yang dipandang sebagai tempat yang strategis karena berada di tepi sungai besar, Bengawan Solo, yang berperan penting dalam transportasi dan perdagangan. Desa Sala dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru, dan di tempat itulah Keraton Surakarta dibangun. Keraton Surakarta Hadiningrat diresmikan pada 12 Februari 1745 menandai babak baru dalam sejarah Kesultanan Mataram yang kemudian lebih dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Nama Surakarta Hadiningrat memiliki makna filosofis yang mendalam. Surakarta berasal dari kata sura yang berarti berani atau kuat, dan karta yang berarti makmur atau sejahtera, sehingga secara keseluruhan menggambarkan kota yang berani dan sejahtera. Tambahan Hadiningrat berarti pusat kemakmuran di dunia, menggambarkan harapan agar Surakarta menjadi pusat kekuasaan yang kuat dan makmur. Namun, nama Solo sebagai sebutan populer tetap lebih dikenal oleh masyarakat sehari-hari. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan Jawa yang penting, di mana tradisi, seni, dan adat Jawa sangat dijunjung tinggi. Solo juga dikenal sebagai kota yang mempertahankan berbagai warisan budaya, seperti batik, wayang, dan gamelan, serta adat istiadat keraton yang masih hidup hingga kini. Meski nama Surakarta adalah nama resmi dan sering digunakan dalam dokumen formal atau pemerintahan, penggunaan nama Solo dalam percakapan sehari-hari justru lebih umum dan akrab bagi masyarakat, baik di dalam kota maupun di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Surakarta dan Solo adalah dua nama yang menggambarkan aspek berbeda dari kota yang sama. Surakarta sebagai pusat pemerintahan dan simbol kebesaran kerajaan, serta Solo sebagai representasi kultural dan keseharian masyarakat yang lebih santai dan informal. Seiring waktu, kota Solo berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting di Jawa Tengah. Lokasinya yang strategis di tepi Sungai Bengawan Solo menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan, terutama pada masa kolonial. Berbagai kebudayaan dan pengaruh luar masuk dan berkembang di Solo, tetapi kota ini tetap teguh menjaga identitas budaya Jawanya. Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri masih berdiri kokoh hingga sekarang dan berfungsi sebagai simbol kebesaran serta pusat budaya.
Meskipun peran politiknya sudah menurun sejak Indonesia merdeka, keraton masih memegang pengaruh penting dalam hal adat istiadat dan kebudayaan Jawa. Di keraton ini, berbagai upacara tradisional dan perayaan kebudayaan Jawa terus dilestarikan, seperti Sekaten, Grebek Maulud, dan Grebek Syawal, yang masih menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Selain keraton, Solo juga dikenal sebagai pusat batik, sebuah seni tekstil khas Indonesia yang diakui dunia. Solo dan kota tetangganya, Yogyakarta, sering disebut sebagai dua pusat batik terbesar di Indonesia. Solo memiliki gaya batik khas yang dikenal sebagai batik Solo, yang menonjolkan motif-motif klasik dengan nuansa warna coklat dan hitam yang khas. Solo juga menjadi pusat pendidikan dan seni. Banyak sanggar tari, gamelan, dan wayang yang tumbuh di kota ini, menjadikannya salah satu kota yang kuat dalam mempertahankan seni tradisional Jawa. Bahkan, Solo menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh budaya besar seperti Gesang, pencipta lagu legendaris Bengawan Solo, yang membawa nama Solo dikenal hingga mancanegara. Dari segi ekonomi, Solo mulai tumbuh sebagai kota perdagangan yang dinamis. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Klewer dan Pasar Gede menjadi pusat ekonomi masyarakat sejak lama, menjual berbagai produk lokal, mulai dari batik hingga makanan tradisional. Solo juga dikenal dengan kulinernya yang khas seperti nasi liwet, serabi Solo, dan timlo Solo. Modernisasi Solo dimulai secara signifikan sejak abad ke-19, terutama pada masa kolonial Belanda. Mereka membangun infrastruktur seperti stasiun kereta api dan jalan yang menghubungkan Solo dengan kota-kota lain di Jawa. Stasiun Balapan di Solo menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, yang menghubungkan Solo dengan jalur kereta api lintas Jawa. Peninggalan kolonial lainnya juga masih dapat ditemukan di Solo, seperti gedung-gedung tua dan tata kota yang memadukan antara budaya Jawa dan arsitektur Eropa. Saat ini, Solo telah berkembang menjadi kota yang modern tanpa meninggalkan akar tradisionalnya. Wali kota Joko Widodo, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, pernah memimpin kota ini dan melakukan banyak perbaikan infrastruktur, serta mendorong perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini termasuk revitalisasi kawasan-kawasan bersejarah, seperti Pasar Klewer dan pembangunan Taman Balai Kambang, yang mempercantik wajah kota Solo sebagai destinasi budaya. Kota ini terus menjaga keseimbangan antara modernitas dan pelestarian budaya. Kini bukan hanya simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga kota yang berkembang pesat dan dinamis, sambil tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat kebudayaan Jawa.